Ya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melangkah hari ini, mari kita bekali dengan kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih atas hari yang Tuhan berikan, kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Sebelum kami melangkah hari ini, kami bekali dengan kebenaran firman Allah, dan biar firman Allah menjadi motivasi di dalam kita melangkah hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap pelanggaran dan kekurangan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman Allah pada saat kali ini kita ambil di dalam Pengkhotbah 5 ayat yang ke-2a. Pengkhotbah 5 ayat 2a mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Sekali lagi, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan. Kebenaran firman Allah kali ini kami berjudul mimpi yang tidak jadi kenyataan. Mimpi yang tak jadi kenyataan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang putri suatu kerajaan. Dia bermimpi pada suatu malam. Dia bermimpi sedang mandi di suatu danau yang airnya sangat wangi sekali, sangat harum sekali, sehingga banyak binatang-binatang yang ada di situ berteduh di situ, mandi di situ, saudara sekalian. Karena sangat wanginya taman itu, sangat wanginya danau itu. Saudara, untuk mewujudkan mimpi itu, seorang putri ini mengundang, saudara sekalian, seluruh warganya untuk datang di dalam perjamuannya, di dalam pestanya, dengan syarat warganya harus datang membawa sebotol minyak wangi. Dan minyak wangi ini harus dituangkan di danau dekat istananya. Alhasil saudara sekalian, setelah sekian ratus atau mungkin sekian ribu botol dituangkan di danau itu tetap menjadi air. Tidak ada rasa harumnya, tidak ada rasa wanginya. Akhirnya putri ini menjadi kecewa. Putri ini menjadi putus asa. Putri ini menjadi malu terhadap warganya. Sehingga putri ini jatuh ke dalam kesakitan. Akhirnya putri ini jatuh sakit. Karena apa? Karena khayalannya, karena mimpinya tidak bisa menjadi kenyataan. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah baca kebenaran firman Allah ini bahwa sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak khayalan. Ayat yang kita baca ini, mimpi adalah, saudara sekalian, disebabkan oleh banyaknya kesibukan. Dan ada istilah lain, bahwa mimpi adalah sekedar bunga tidur. Terkadang banyak umat Tuhan, terkadang banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya bisa juga terbawa mimpi. Mimpi menjadi orang kaya, mimpi menjadi orang terkenal, mimpi menjadi orang tampan, mungkin mimpi menjadi orang tercantik, mungkin mimpi ingin menjadi orang yang berbahagia di dunia ini, bahkan mimpi menjadi raja sekalipun. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang tidak ada yang salah dengan mimpi itu. Walaupun mungkin itu ada mimpi-mimpi, sebagian mimpi itu menjadi kenyataan. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kalau mimpi itu tidak bisa menjadi kenyataan? Apakah kita seperti cerita di atas tadi? Seperti putri yang mimpinya tidak terlaksana, menjadi putus asa, menjadi malu, menjadi tidak bergairah, tidak bersemangat, saudara sekalian. Akhirnya jatuh sakit dan mereka juga marah kepada Tuhan. Atau mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, boleh-boleh saja kita bermimpi, kita bercita-cita, kita berharap, kita merencanakan di dalam setiap kehidupan kita, merencanakan masa depan kita. Tidak ada salahnya. Saudara kekasih dalam Tuhan, yang perlu kita ingat saudara sekalian, bahwa betapa kita terbawa oleh mimpi-mimpi yang mungkin belum dapat terlaksana. Amsal 19 ayat yang ke-21 mengatakan,
banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Sekali lagi, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara kekasih di dalam Tuhan Kristus, betapa sering kita mengkhayalkan. Kita berkhayal tentang sesuatu dan itu tinggal khayalan dan tidak terjadi. Saudara kekasih dalam firman Tuhan, dalam kasih dalam Tuhan, janganlah kita mengangan-angankan sesuatu yang terlalu tinggi untuk diri kita. Karena apa? Supaya kita tidak jatuh di dalam kehidupan kita. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam firman Allah, di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-16 bagian B, mengatakan, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Firman Allah mengajar, firman Allah memperingatkan, firman Allah menegur kita, supaya kita berhati-hati, supaya di dalam bermimpi, supaya di dalam berkhayal, kita bermimpi, berkhayal diajarkan untuk yang sederhana. Jangan yang tinggi-tinggi. Artinya apa, saudara sekalian? Kalau kita, khayalan kita, angan-angan kita terlalu tinggi, tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan, apa yang kita pikirkan, kita akan menjadi kecewa, kita akan menjadi putus asa, kita akan menyalahkan Tuhan seperti cerita di atas tadi. Tetapi saudara kekasih dalam Tuhan, firman Allah pada kali ini, supaya kita mimpi kita bisa terwujud, supaya mimpi kita bisa terlaksana. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 mengatakan bahwa nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Itu artinya mimpi kita, khayalan kita, cita-cita kita, masa depan kita, kita serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan tetap berjanji bagi saya dan saudara, Tuhan akan memelihara. Jikalau rancangan kita baik, akan cita-cita kita baik, pasti Tuhan akan menolong kita. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan, berpadanlah dengan yang ada. Pikirkanlah perkara-perkara yang pantas kita pikirkan. Jangan memikirkan yang terlalu tinggi. Nasihat firman Allah supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Biar firman Allah ini menguatkan kami, supaya kami bercita-cita, supaya kami bermimpi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Jauhkan dari mimpi-mimpi yang terlalu tinggi, supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa. Bawa hati kami, bawa hidup kami, bawa keluarga kami kepada segala kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.